Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Widianto dari kelas Teknologi Pengolahan Pakan kelas C. Di sini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu mengenai pembuatan wafer yang berbahan dasar dari eceng gondok. Nggak perlu pakai lama, langsung saja saya akan melaksanakan praktikum pembuatan dari wafer eceng gondok. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Peralatan yang digunakan yang pertama adalah mesin chopper untuk menchopping, kemudian adalah mesin grinder untuk menghaluskan dari eceng gondok. Bahan yang digunakan pastinya adalah eceng gondok, E4 sebagai bahan fermentasi, kemudian ada molasses, dan ada bekato. Oke, langsung saja kita ke proses pertama, yaitu sebelum dijadikan wafer, eceng gondok harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Karena eceng gondok mengandung serat kasar yang tinggi, jadi untuk menguranginya harus dilakukan fermentasi sebelum dilakukan pengolahan. Yang pertama dilakukan, eceng gondok harus dichopping terlebih dahulu supaya dapat memudahkan dalam proses fermentasi maupun dalam proses pembuatan wafer sendiri. Berikut merupakan prosesnya chopping. Setelah di chopping, kemudian adalah melakukan proses fermentasi, yaitu dengan penambahan molasses dan E4. Setelah itu dicampur sampai homogen dan difermentasi selama 5-6 hari. Nah, setelah hasil fermentasi, kemudian eceng gondok dilakukan penggilingan atau di grinding dengan menggunakan alat grinder seperti proses tersebut. Oke, masuk ke proses selanjutnya, yaitu eceng gondok yang telah dihaluskan kemudian dilakukan pencampuran dengan penambahan dari bekato serta molasses sebagai perekat sebelum dijadikan atau dicetak menjadi wafer. Berikut merupakan proses pencampurannya. Nah, kemudian masuk ke proses pengepresan dari adonan dari wafer eceng gondok sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan ke dalam plastik supaya lebih mudah untuk melakukan pengepresannya. Nah, itu merupakan proses pengepresannya seperti gambar atau video tersebut. Nah, kemudian karena tidak adanya panas matahari atau sedang terjadi musim hujan, maka proses pengeringan dari wafer sendiri itu dilakukan dengan bantuan setrika sebagai pengganti panas ya. Alat yang digunakan yaitu adonan wafer dilapisi dengan kain sebelum disetrika untuk menghindari paparan langsung kepada wafernya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, dan disetrika dengan panas setrika kurang lebih sampai benar-benar kering. Seperti itu. Alhamdulillah, dengan proses yang cukup panjang, akhirnya wafer dari eceng gondok jadi dan seperti video tersebut. Dan nantinya akan diberikan ke ternak, yaitu khususnya pada sapi potong. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Retno Iswarin sebagai dosen pengampu atas bimbingannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.